Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran prakarya kelas 8 aspek pengolahan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan minuman untuk bagian yang pertama. Anak sekalian, materi yang akan kita pelajari yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengamati peta materi berikut ini. Atau kalian juga bisa dapat langsung melihat di buku paket kalian. Silakan dibuka buku paketnya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian, kemudian berikutnya jenis dan manfaat atau karakteristik, berikutnya teknik pengolahan, dan yang terakhir adalah tahapan pengolahan atau dalam hal ini adalah proses. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Dan yang keempat, membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Ya, langsung saja kita mulai dengan yang pertama yaitu pengertian. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Nah, tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah tanaman serealia, yang kedua tanaman kacang-kacangan, dan yang ketiga tanaman umbi-umbian. Yang pertama serealia. Serealia merupakan sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat namun mengandung lebih banyak protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Berikut ini diuraikan pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Pada umumnya, serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin, dalam hal ini adalah vitamin E dan vitamin B kompleks, serta mineral, dalam hal ini adalah besi, magnesium, dan seng. Pengertian yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Berikutnya adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Ya,
Demikian tadi pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Selanjutnya kita masuk pada jenis dan manfaat. Yang pertama adalah jenis serealia dan manfaatnya. Jenis serealia dan manfaatnya yang pertama adalah beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Macam-macam beras antara lain, yang pertama adalah beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih, agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa, umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras. Jenis pasar yang kedua adalah beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Yang ketiga adalah jenis beras hitam. Sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Yang keempat, ketan atau beras ketan berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Yang kelima adalah ketan hitam, merupakan versi ketan dari beras hitam. Ya, jenis serealia yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Selanjutnya, bagian-bagian tanaman jagung. Yang pertama adalah batang dan daun muda untuk pakan ternak, batang dan daun tua untuk pupuk hijau atau kompos. Selanjutnya, batang dan daun kering untuk kayu bakar, batang jagung untuk lanjaran atau turus, batang jagung bisa juga untuk pulp atau bubur kertas, buah jagung muda atau putren, dimanfaatkan untuk sayuran, bergedel bakwan, dan sambal goreng. Dan yang biji jagung tua bisa digunakan sebagai pengganti nasi, warning, brondong, roti jagung, dan yang lainnya. Dan juga bisa dipergunakan untuk industri tekstil. Jenis serealia yang ketiga adalah gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Manfaat gandum bagi kesehatan tubuh antara lain, yang pertama, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Dan yang kelima, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. Selanjutnya, serealia yang keempat adalah sorghum. Bisa kalian amati gambar sorghum, kurang lebih seperti itu, butirannya lebih kecil daripada beras dan cenderung lebih bulat. Jadi tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan lebih tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Berikut adalah bagian-bagian sorghum dan manfaatnya.
Yang pertama adalah daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Yang kedua, batang sorghum itu adalah untuk lumbung bioetanol. Yang ketiga, akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Dan yang keempat, biji sorghum kandungan gizinya sangat besar, nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan dengan beras dan jagung. Ya, berikutnya adalah jenis serealia dan manfaatnya. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya, maaf. Yang berikutnya adalah jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam famili Fabaceae, biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur sekitar 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Ini adalah penambahan kacang tanah ketika sudah dikupas dan menjadi kacang tanah goreng. Berikutnya jenis kacang-kacangan yang kedua adalah kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai dengan 65 hari setelah tanam. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Ya, berikut ini adalah ditampilkan kandungan dan manfaat dari kacang hijau bagi kesehatan. Yang berikutnya, jenis kacang-kacangan yang ketiga adalah kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Ya, bisa diperhatikan yang berikutnya itu adalah kandungan kedelai dan manfaatnya. Bisa kalian baca lebih lengkapnya di buku paket. Silakan. Berikutnya adalah jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama adalah ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah ubi jalar berwarna putih kecoklatan. Yang kedua ubi jalar yang berwarna merah dan yang ketiga adalah ubi jalar yang berwarna ungu. Kemudian berikutnya kandungan ubi jalar juga sangat banyak. Kandungan yang terdapat pada ubi jalar sebagian besar adalah karbohidrat, seperti halnya pada serealia yang bersifat mengenyangkan dan mengandung kandungan karbohidrat yang tinggi. Kemudian jenis umbi yang kedua adalah singkong. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Ya, saya yakin kalian semuanya sudah paham yang seperti apa dari singkong ini. Ya, beberapa manfaat dari umbi singkong antara lain, yang pertama melancarkan pencernaan, yang kedua sebagai obat luka beranak dan terbakar, yang ketiga obat panas dalam, dan yang keempat adalah diet rendah kalori. Berikutnya jenis umbi yang ketiga adalah talas. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Kandungan protein pada daun talas lebih tinggi dari umbinya. Selanjutnya,
Kandungan dan manfaat talas, silakan bisa dipahami. Ada 7 kandungan dan manfaat dari talas. Bisa lebih dipahami di buku paket. Berikutnya adalah kentang, jenis umbi yang keempat adalah kentang. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Ya, ini adalah kandungan dan manfaat kentang. Yang pertama, di situ adalah memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat dan kanker rahim. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kesehatan kulit dan wajah. Yang keempat adalah kalori yang rendah, mengurangi kadar kolesterol. Yang kelima, zat besi dan tembaga baik untuk perkembangan otak. Dan yang keenam adalah menghilangkan stres, pikiran karena kandungan vitamin B6. Ya, demikian tadi materi tentang bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi yang kita pelajari di bagian yang pertama. Saya ulangi lagi sekilas tentang macam-macam serealia yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah beras, kemudian yang kedua adalah jagung, yang ketiga gandum, dan yang keempat adalah sorghum. Kemudian untuk jenis kacang-kacangan, yang pertama adalah kacang tanah, yang kedua adalah kacang hijau, dan yang keempat adalah kedelai. Yang ketiga adalah kedelai. Kemudian untuk jenis umbi yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah umbi jalar, kemudian yang kedua adalah singkong, yang ketiga adalah talas, dan yang keempat adalah kentang. Ya, demikian tadi materi yang kita pelajari pada pokok bahasan kali ini tentang macam-macam bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Selanjutnya kita akan berjumpa lagi di part yang kedua untuk membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Baik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.